Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya lah kita bisa membuat tugas akidah Islamiyah ini. Tidak lupa pula selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kali ini saya akan membacakan materi tentang akidah Islamiyah. Makna akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja aqada yaqidu uqdatan. Artinya adalah ar-rabtu, ikatan, al-jazmu, keyakinan yang mantap, al-ahdu, janji. Istilah sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikitpun. Sumber-sumber akidah Islamiyah. Yang pertama yaitu Al-Quran, kedua As-Sunnah An-Nabawiyah, yang ketiga Al-Ijma. Pilar-pilar akidah Islamiyah. Yang pertama yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Quran surat 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang kedua, keyakinan iman kepada malaikat Allah. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Quran surat 2 ayat 97 sampai 98. Surat yang ke-97 yaitu katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat 98 yaitu barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang menerimanya. Quran surah 2 ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Iman kepada Rasul. Quran surat 2 ayat 98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Iman kepada hari akhir. Quran surah 2 ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapa, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 25 ayat 2. Yang punyaannya ialah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Makna iman. Secara bahasa, iman adalah kebenaran. Tasdik. Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Konsekuensi keimanan. Mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya termasuk diri sendiri. Quran surah 9 ayat 24. Katakanlah,
Jika bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniaga yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggi yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mendengarkan dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milah. Quran Surah 2 ayat 51-52. Sesungguhnya, jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum di antara mereka, ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surah 33 ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya tanpa menghilangkan usaha. Quran Surah 33 ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pula mereka yang pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat nyata. Konsekuensi keimanan. Loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Quran Surah 2 ayat 257. Allah pelindung orang-orang yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah 5 ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lazim. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut bermaksiat kepadanya. Quran Surah 33 ayat 39. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah 35 ayat 28. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Quran Surah 6 ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah? Padahal dialah yang telah menurunkan kitab kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-sekali termasuk orang yang ragu-ragu. Selalu beramal saleh, meninggalkan maksiat, dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Quran Surah 103 ayat 2-3. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapkan kesabaran. Quran Surah 33 ayat 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur
dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah. Quran Surah 49 ayat 15. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sifat-sifat orang beriman. Jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanannya dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang kafir, miskin dan anak yatim. Beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Yang pertama yaitu ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman, penganggungan, serta takut kepadanya. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragamannya dan kesempurnaannya. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Buah keimanan. Yang pertama, membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Kisah Rif'i bin Amir. Yang kedua, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid, karena yang memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah 4 ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah 3 ayat 145. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga, merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat berupa perlindungan. Quran Surah 2 ayat 257. Petunjuk. Quran Surah 22 ayat 54. Pertolongan. Quran Surah 40 ayat 51. Penjaga. Quran Surah 10 ayat 98. Dikokohkan kedudukan. Quran Surah 24 ayat 55. Diberkahi baik dari langit maupun bumi. Quran Surah 7 ayat 96. Yang keempat, hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Quran Surah 48 ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah pembacaan materi akidah Islamiyah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.